Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing. Kali ini khusus untuk week 3 Oktober 2024. Sudah nggak kerasa ya, kita sudah masuk ke week 3. Nah, di rekomendasi kali ini nggak seperti biasa, karena yang saya lihat nggak hanya dari sisi teknikalnya, saya mungkin nggak bisa show, tapi saya memfilter sahamnya dari net buy asing terbesar. Nah, ini kenapa saya lakukan seperti ini, karena dalam minggu sebelumnya, ya di week 2 Oktober, net sell asing itu sangat tinggi, sehingga kalau kita ikutin dan kita beli saham-saham yang teknikalnya bagus tapi net sell-nya ternyata tinggi, pasti akan drop. Jadi yang saya cari di sini adalah saham-saham yang net buy-nya itu tinggi. Nah, ada dua saham yang saya coba review dulu. Ini adalah rekomendasi week 2 Oktober atau di minggu lalu. Yang pertama adalah VTNY. Nah, VTNY ini saya rekomendasikan di angka 136, sekarang sudah menyentuh target karena dia sudah mencapai 144 ya. Ini closingnya tepat seperti rekomendasi saya sebelumnya. Nah, profit yang Anda dapatkan harusnya sekitar 4-5%. Yang kedua ini ada SMIL, ini cukup fail ya, karena di sini dia terkena batas aman seharusnya. Nah, SMIL ini ditutup di 206, sesuai dengan batas aman yang saya rekomendasikan, itu di 208. Jadi SMIL ini sebenarnya nggak usah nunggu 1 hari pun, sebenarnya dia harusnya kalian sudah cut loss di sekitar tanggal hari Kamis ya, karena di Kamis ini terjadi koreksi cukup dalam. Kita langsung aja ke dua rekomendasi yang saya rekomendasikan. Yang pertama ini adalah Kepik ya. Kepik ini menarik karena seperti yang saya bilang, net buy asingnya sangat tinggi. Di sini sahamnya break dari MA5-nya di hari Kamis. Di hari Jumat masih mengalami penguatan dan menurut saya masih akan ada penguatan lanjutan. Kita tarik aja targetnya dari bukit sebelumnya ke lembah sebelumnya. Sehingga target penguatannya harusnya di sekitar resisten satunya di 170 atau resisten duanya di 182. Nah, di sini 170 adalah, ini sudah menjadi support ya, karena harga saat ini sudah break ke 171. Berarti target berikutnya adalah di resisten pertamanya di 182. Nah, target berikutnya, keduanya itu adalah di 196. Tapi kalau kalian mengingat rekomendasi swing saya selama ini, biasanya saham tidak pernah menyentuh ke bukit sebelumnya dalam 1 minggu dari ini direkomendasikan. Jadi untuk yang make sense ya, saya rekomendasikan aja Anda untuk beli di 170 sesuai dengan supportnya, dengan target pertamanya adalah ke resisten satunya di sekitar 182 sampai 183. Ini sudah mencapai 7,65%. Dan batas amannya kalian harus ambil di sekitar 2 sampai dengan 3% ya, di sekitar sini ya. Ya, di 2 sampai 3%. Nah, ini memiliki risk to reward ratio yang cukup bagus di sekitar 2,6. Nah, di sini punya potensi meningkat seperti ini ya, sampai dengan ke 183 resisten satunya. Tapi kalau mencapai harga resisten satu ini, saya sangat tidak merekomendasikan Anda untuk menjual Kepik ini, karena net buy asingnya masih sangat bagus, jadi cukup di hold saja, mungkin sampai ke resistance keduanya, atau bahkan nanti bisa lebih ya, 195, atau nanti mungkin bisa masuk ke resisten berikutnya lagi, yaitu bukit sebelumnya di 222. Saham yang kedua juga menarik, itu adalah BRMS. Nah, BRMS ini juga memiliki net buy asing yang lumayan tinggi ya, saham-saham second liner yang net buy asingnya termasuk yang paling tinggi di minggu lalu. Ini menarik karena ternyata sebelumnya sempat koreksi dan sekarang dia break ke moving average 5-nya. Nah, kita biasanya untuk saham yang seperti ini, kita cukup buat trend line saja.
untuk menentukan targetnya. BRMS ini mempunyai resisten yang cukup tinggi, sehingga kalian harus ambil ke angka psikologisnya. Sebelumnya dia sempat break ke 288, dan menggunakan resisten yang cukup tinggi, target berikutnya adalah di 12% atau di angka 302. Nah, batas amannya adalah di angka trendline supportnya, yang saya sudah gambarkan di sini, sekitar 3,65% atau 10 poin, itu ada di angka 264 dengan risk to reward ratio ke angka 2,8. Ini sebenarnya cukup tinggi dan punya jangka tren yang cukup baik. Ya, cuma di sini cukup berhati-hati karena stokastiknya sebenarnya sudah di area overbought. Artinya kalau dia koreksi dan dia closing di bawah MA5, menurut saya jangan diambil dulu di hari Senin. Jadi ini Anda perlu lihat dulu situasinya dan lihat potensinya di hari Senin. Sebenarnya ada dua saham lagi yang punya potensi menarik dari net buy asingnya, yaitu Bull dan SCMA. Kita coba bahas SCMA aja karena punya potensi yang menarik di minggu lalu. SCMA ini sebenarnya terkoreksi lumayan dalam ya, sejak dari bulan Agustus hingga ke bulan Oktober, di mana dia stay di angka 120 terakhirnya. Tapi sebenarnya dia punya bukit yang cukup tinggi di 147, dan menurut saya ini bisa menjadi target yang cukup baik ya. Kalau kita tarik hingga ke bukit lembah saat di sini dia sudah break. Kalau dari lembahnya berarti dia sudah break dari support pertamanya di 129, dan target berikutnya menurut saya adalah ke 138. Stokastiknya masih mengalami penguatan, volumenya juga sudah menguat dari akhir September. Jadi menurut saya ini cukup menarik untuk diambil dari harga sekarangnya langsung saja, dengan target langsung ke 138. Ini sekitar 7 poin ya, sekitar 5,3%, dan batas amannya pasang di support satunya itu sekitar 2% saja. Kalau break dari MA5-nya itu sesuai dengan support satunya, itu jadi tidak menarik juga. Ini bisa kalian perhatikan juga ya, untuk SCMA bisa menjadi rekomendasi berikutnya. Oke, 3 saham yang saya rekomendasikan itu saja. Silahkan dicek lagi analisa, kalau ada yang kurang Anda bisa tanyakan di komentar. Terima kasih.